Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur channel saya Purwo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita lanjut lagi jelajah kampungnya ya. Dan hari ini kita akan mendokumentasikan atau berkunjung ke Desa Maguan. Ini ada di Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Nah, ada beberapa spot menarik ya, atau titik menarik tentang kesejarahannya ataupun juga tentang tradisi masyarakatnya. Tapi yang pasti kita dokumentasikan ini, kita dedikasikan untuk Desa Maguan, ataupun juga untuk sedulur semuanya yang penasaran barangkali ya, atau ada kenangan tertentu dengan Desa Maguan. Like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Kita berkunjung ke Desa Maguan. Ini adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Kurang lebih sekitar 20 km apabila ditempuh dari pusat kota Kabupaten Ponorogo. Sebagaimana desa-desa lain di wilayah Kabupaten Ponorogo, Desa Maguan juga dihuni mayoritas oleh penduduk yang berprofesi sebagai petani. Ini tersebar pada 6 dusun, yakni Dusun Kerajaan, Dusun Klagen, Dusun Tenggong, Dusun Teleng, Dusun Gelagahan, dan Dusun Banyugong. Di 6 padukuhan tersebut atau 6 dusun tersebut, masyarakat Desa Maguan berjumlah kurang lebih 4.500 jiwa. Sementara batas dari Desa Maguan ini di sisi selatan adalah Desa Gajah, Kecamatan Sambit. Di sisi timur adalah Desa Ngatisaran, Kecamatan Sambit. Di sisi utara Desa Sambit. Sementara di sisi barat berbatasan langsung dengan Desa Nglewan. Ada sebuah perbedaan yang mencolok tentang Desa Maguan dibanding desa-desa Sambit yang lain maupun desa-desa wilayah Ponorogo yang lain. Bila desa-desa yang lain di Ponorogo berdiri atau dibuka oleh orang-orang dari desa-desa sebelah, maka Desa Maguan ini berbeda. 2 orang tokoh yang menjadi motor pembukaan atau berdirinya Desa Maguan ini justru berasal dari wilayah Jawa Tengah. Setidaknya demikian yang ditulis Mbah Purwowijoyo dalam buku Babat Desa-Desa di Ponorogo. 2 orang tokoh yang berpengaruh besar atau mengomandani berdirinya Desa Maguan adalah yang pertama Kiai Maguwo. Beliau ini berasal dari Yogyakarta. Yang kedua adalah Kiai Wongso Sentiko. Kiai Wongso Sentiko berasal dari wilayah Magelang. 2 orang yang berasal dari wilayah barat ini kemudian bekerja sama, didukung oleh para pengikutnya untuk kemudian membuka hutan, membuat pemukiman baru yang mana selanjutnya akan digunakan sebagai tempat tinggal atau akan didirikan sebagai sebuah desa. Pesanggerahan atau tempat beristirahat kedua sosok sentral tersebut, yakni Kiai Maguwo dan Kiai Wongso Sentiko beserta para pendukungnya, berada di perbukitan wilayah selatan Desa Maguan sekarang ini. Gunung kecil atau bukit itu kemudian dikenal sebagai Gunung Atas Angin. Sementara itu, wilayah yang ada di sebelah utara dari Gunung Atas Angin ini dahulu kala dikenal sebagai sebuah kawasan yang sangat angker atau wingit. Konon dikenal dipenuhi oleh jin setan yang memang beristana di kawasan itu. Nah, sungguh disayangkan bahwa sebelum kawasan yang sudah dibuka menjadi pemukiman itu berdiri sebuah desa, Kiai Maguwo ternyata sudah meninggal dunia atau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Beliau kemudian dimakamkan di wilayah Tenggong sekarang. Tempat pemakaman Kiai Maguwo kemudian dikenal sebagai kuburan Tengger. Ini untuk memperingati bahwa saat akhir hidup dari Kiai Maguwo atau saat kematiannya terlihat nampak turung lengger atau tidur lelap. Kematian Kiai Maguwo tidak menyurutkan tekad Kiai Wongso Sentiko dan para pengikutnya untuk kemudian melanjutkan pekerjaan besar, yakni membuka wilayah yang kemudian dikenal sebagai Maguan ini. Setelah selesai babat desa,
kemudian didirikanlah sebuah pemerintahan. Untuk mengenang jasa besar dari Kyai Maguwo yang menjadi inisiator pembukaan pemukiman di kawasan ini, maka nama Kyai Maguwo kemudian dijadikan nama wilayah ini. Maguwoan atau tempat tinggal Kyai Maguwo, yang kemudian distorsi bahasa menyebabkan menjadi lebih mudah diucapkan sebagai Maguwan atau desa Maguwan yang kita kenal sekarang ini. Nah, sebagai pemimpin desa atau kepala desa atau lurah diangkatlah Kyai Wongso Sentiko yang memang perannya sangat besar di samping Kyai Maguwo yang sudah meninggal dunia. Setelah menjabat sebagai lurah, Kyai Wongso Sentiko semakin giat dalam bertirakat atau bertapa brata. Ini dilakukan agar musuh-musuh yang berupa makhluk halus tak lagi mengganggu wilayah desa Maguwan yang mulai dipenuhi oleh para penduduk. Nah, tak hanya itu saja upaya Kyai Wongso Sentiko. Beliau kemudian juga membangun beberapa beji atau embung untuk keperluan pengairan wilayah desa Maguwan. Salah satunya yang sangat besar dikenal sebagai Beji Teleng. Kawasan di sekitar Beji itu pun kemudian juga menggunakan Dukuh Teleng sebagai namanya. Di sebelah tenggara Beji Teleng ada sebuah tanah padas yang berada di pinggir kali. Tempat itu dikenal sulit air. Tempat itu kemudian juga dikenal sebagai Dukuh Padas. Nah, Kyai Wongso Sentiko kemudian membangun sumur di pinggir kali tersebut. Sumur itu memiliki sebuah keanehan yang luar biasa, yakni jika musim penghujan, sumur itu akan kering. Akan tetapi, jika musim kemarau, sumur itu akan melimpah ruah airnya. Bahkan saking melimpahnya air dari sumur di pinggir kali itu, di masa lalu cukup dan bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan air minum dan air mandi warga seluruh kampung. Sementara itu, di sebelah timur dari Beji Teleng, di masa itu, Kyai Wongso Sentiko juga membangun lagi sebuah beji, namanya Beji Gondang. Entah saat ini masih ada atau barangkali tinggal bekas-bekasnya. Dari kisah babat Desa Maguwan atau berdirinya Desa Maguwan, sebuah pelajaran bisa ditarik atau hikmah bisa dipetik, bahwa di masa lalu pun para tetua-tetua dalam membangun desa sudah sangat memperhatikan kelestarian sumber. Itu jejak masih bisa kita lihat sampai sekarang, yakni adanya beji-beji yang masih lestari di wilayah Desa Maguwan maupun desa-desa di sekitarnya. Karena memang kita ketahui bahwa di samping beji yang ada di Desa Maguwan ini, di sebelah barat desa, misalnya di Desa Ngelewan, kemudian Desa Wringin Anom, Desa Bedingin, Desa Kupuk, dan lain sebagainya, beji-beji kuno atau embung-embung kuno ini masih lestari dan bisa kita lihat sampai sekarang. Tentu akan menjadi sebuah ironi ketika kita yang hidup di era sekarang justru sangat ketinggalan jauh dalam wawasan lingkungan dibanding leluhur-leluhur kita yang hidup di era ratusan tahun yang lalu. Kyai Maguwo dan juga Kyai Wongso Sentiko, beliau-beliau para pendiri Desa Maguwan, sudah memberi contoh bagaimana melestarikan alam, melestarikan sumber akan sangat bermanfaat bagi sebuah tata kelola kehidupan maupun peranata sosial yang berlaku bagi sebuah desa. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Salam. Oke sedulur, ini vlog kita kali ini di Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Yang kita videokan ini semoga bisa jadi tambahan pengetahuan sendiri untuk sedulur semuanya. Ponorogo ini masih banyak desa-desa menarik yang untuk bisa kita telusuri, kita datangi dan lain sebagainya. Untuk Anda yang pengen desanya dikunjungi, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.